Hai teman-teman, bayangkan kamu baru lulus pendidikan, dapat kerja pertama, dan yang pertama kali kalian tanyakan bukan gajinya, tapi remote working policy-nya. Terdengar familiar atau justru aneh? Gen Z hari ini menghadapi dunia kerja dengan penuh dilema, diapit dengan tekanan finansial dan biaya hidup yang tinggi, tetapi di saat bersamaan memiliki kesadaran baru bahwa hidup bukan cuma soal produktivitas. Yes, fenomena ini bukan sekadar tren, ini adalah pergeseran nilai yang nyata di kalangan Gen Z terhadap dunia kerja. Lalu, bagaimana generasi ini mendefinisikan ulang makna kerja yang baik dan apakah pergeseran ini sehat atau justru membahayakan? Mari kita lihat pendapat mereka. Baik teman-teman, saya sudah tiba di lapangan dan kini kita akan mendengar langsung pendapat dari teman-teman mengenai work-life balance. Ya, sangat-sangat familiar. Familiar sih. Tahu sih, cuman gak yang gimana-gimana, cuma sekilas tahu aja. Aku cukup familiar sih, karena menurut aku, apalagi kayak yang seumuran aku sekarang udah ngerti betapa pentingnya kerja, tapi bisa istirahat juga, jadi nggak melulu tentang kerja gitu. Penting sih untuk keseimbangan kerja dan kuliah gitu. Gak terlalu penting banget sih. Kayak ya udah, jalanin aja. Penting banget sih menurutku. Karena kan kita kerja ya, biasanya kerja itu pasti ada masa bosan-bosannya juga dong, sama seperti sekolah gitu ya. Nah, kalau kita work-life balance kan kita hidupnya nggak kerja terus, pasti kita ada liburan atau mungkin waktu untuk diri sendiri gitu. Penting banget ya, karena kalau untuk aku sendiri, work-life balance itu aspek yang sangat mempengaruhi semua aspek kondisi kehidupan aku. Jadi ketika kita bekerja, terus beraktivitas, entah itu dari segi hal-hal yang membahagiakan ataupun tidak membahagiakan, itu pasti ada kaitannya dengan pekerjaan kita. Makanya kenapa semuanya harus seimbang dan semua sesuai pada porsinya. Pertama sih me time, kedua family time, terus ketiga work time. Yang satu lagi tadi apa ya? Ya, yang terakhir nongkrong sama teman-teman. Kalau pertama sih kita me time sih paling penting. Terus kedua work time. Terus ketiga itu ada family time. Keempat yang terakhir itu nongkrong sih. Me time, yang kedua ada work time, terus yang ketiga ada nongkrong, terus yang terakhir ada family time. Kalau menurut aku sih, pertama diri sendiri dulu, karena aku juga terkadang karena banyaknya kerjaan aku butuh me time. Terus yang kedua keluarga, pasti kita ada waktunya buat ketemu sama keluarga. Dan yang ketiga teman-teman baru, yang terakhir itu meluangkan waktu buat kerjaan. Terima kasih Mikola. Tadi kita telah melihat pendapat yang berbeda dari teman-teman yang langsung di lapangan. Tapi bagaimana kondisi ini terbaca di dunia kerja yang sesungguhnya? Kita akan berbicara dengan seorang yang setiap harinya berhadapan langsung dengan fenomena ini dari sisi perusahaan. Terima kasih. Hai teman-teman, untuk melihat bagaimana fenomena ini terjadi dari kacamata ahli, kali ini aku sudah bersama dengan salah satu HR dari Siloam, Shelly Wijaja. Halo Cici. Halo. Terima kasih banget Cici udah meluangkan waktunya. Mungkin Cici boleh perkenalkan diri lagi ke teman-teman temu. Oke, halo teman temu. Ya, nama saya Shirley dari Siloam sebagai HR Talent Management. Oke, terima kasih Cici. Aku mau bertanya Cici. Nah, dari pengalaman Cici sebagai HR, apakah benar kalau misalnya Gen Z sekarang itu lebih mempertimbangkan dalam memilih kerjaan karena mengatur work-life balance-nya? Oke. Ya, fenomena work-life balance emang lagi booming lah ya di dunia, maksudnya di teman-teman Gen Z itu betul adanya gitu ya, karena memang mungkin secara dunia kesehatan mental, seputar kesehatan mental itu kan udah jadi hal yang umum nih sekarang dibahas sama teman-teman Gen Z. Nah, mungkin itu yang jadi salah satu pertimbangan teman-teman Gen Z juga untuk melihat perspektif dunia kerja gitu ya. Jadi Gen Z sekarang itu lebih lebih fokus ke kesehatan mental dan diri sendiri mereka dalam proses bekerja ya, Ci? Iya, betul. Oke. Lalu Ci, ada nih data yang mengatakan ya, bisa hasil riset kita juga kalau misalnya Gen Z itu Gen Z seperti itu karena adanya tekanan finansial juga gitu, dengan menunda nikah, terus menunda punya anak. Nah, dari HR sendiri, pengalaman Cici melihat ini sebagai motivasi mereka untuk lebih ambisius atau malah dalam karir justru lebih selektif dan protektif terhadap waktu pribadi, Ci? Sebetulnya kalau lebih ambisius atau tidak, sebetulnya lebih ambisius. Tapi mungkin kita ngelihatnya perspektifnya agak sedikit berbeda gitu ya. Jadi misalkan kalau dulu yang lebih senior usianya
menilai pekerjaan itu kan ya kita harus benar-benar bekerja keras, duduk di kantor, dapat pekerjaan yang baik gitu ya. Kalau teman-teman Gen Z saya melihatnya bukan ambisius untuk hal yang sama, tapi lebih ke bagaimana mereka mengatur bisa mungkin satu pekerjaan atau dua pekerjaan yang mereka handle sekaligus gitu. Jadi nggak melulu mesti yang bekerja di kantor, yang duduk, yang benar-benar 8 sampai 5, tapi mereka waktunya lebih fleksibel, mereka dapat pekerjaan yang lebih banyak. Jadi sisi ambisiusnya kita bisa ngelihatnya tuh dari perspektif yang berbeda sih. Oke, berarti jadi lebih ke ambisius untuk menyimbangkan beberapa pekerjaan gitu ya untuk mendapatkan yang lebih baik gitu ya. Iya, betul. Gitu. Nah, menurut Ci sendiri ya sebagai orang yang berada di tengah-tengah ini gitu, HR yang memantau ya, maaf. Nah, sejauh mana perusahaan-perusahaan di Indonesia ini sudah benar-benar berubah untuk Gen Z dan apa yang masih menjadi PR terbesar gitu untuk perusahaan sekarang? Oke. Sebetulnya kalau perusahaan saya ngelihatnya masih 50-50 lah ya. Ada beberapa perusahaan yang memang udah menerapkan work from anywhere, work from home itu kan sebenarnya salah satu bukti nyata company untuk bisa menerapkan work-life balance itu gitu. Tapi memang ada beberapa perusahaan yang mungkin masih lebih ke sisi konvensionalnya gitu. Nah sebenarnya tantangannya adalah kalau dulu ketika kita bekerja benar-benar di kantor dari 8 to 5 gitu, artinya kan benar-benar atasan mungkin melihat oh kita beneran bekerja nih, kita fokus menyelesaikan pekerjaan. Tapi kalau misalkan ketika kita sekarang nih kerja dari mana saja, tantangannya adalah bagaimana perusahaan memastikan produktivitasnya tuh benar-benar berjalan gitu ya. Berarti kan kita melihatnya dari sisi output. Kalau dulu dari sisi mungkin absensi, kehadiran gitu ya. Kalau sekarang dari sisi outputnya hasilnya seperti apa? Mungkin nggak melulu kerja 8 sampai 5, tapi kalau hasilnya baik ya sudah perusahaan bisa menerima. Nah, itu tantangannya yang masih diseimbangkan lah ya dari sisi perusahaan. Oh gitu, berarti sekarang itu soalnya perusahaan tuh mungkin bisa lebih menerapkan jam kerja yang fleksibel gitu ya, supaya outputnya juga lebih mendukung gitu ya Ci ya. Oke, mungkin aku mau bertanya nih ya, kalau dari sisi perusahaan sendiri sudah ada nggak kebijakan kontrak gitu yang fleksibilitas gitu, dari perusahaan Cici mungkin? Oke. Kalau di perusahaanku, di Siloam sekarang gitu ya, sebetulnya udah mulai menerapkan kebijakan work from home, tapi mungkin untuk level-level tertentu gitu. Jadi misalkan untuk level-level yang senior atau level manager itu tetap stay di kantor, tapi untuk yang level staff itu boleh bekerja dari rumah. Tapi tentunya udah diatur lah ya dari atasan. Jadi atas izin atasan atau bahkan memang atasan diberi kewenangan untuk mengatur anggota timnya gitu. Oke. Nah, terima kasih banget ya Cici dengan adanya jawaban dari sudut pandang HR gitu. Kita bisa melihat kalau misalnya sekarang gitu perusahaan tuh melihat dari outputnya gitu kan, biar jam kerja yang lebih fleksibel gitu dan juga kebijakan yang bisa menyesuaikan dengan Gen Z. Dan Gen Z sekarang tuh lebih mikirin mental gitu ya untuk dirinya sendiri dalam proses bekerja gitu. Terima kasih banyak ya Ci Shirley sudah sharing dan memberikan kita informasi. Thank you so much Ci. Thank you, sama-sama. Menarik, dari sisi perusahaan ada pergeseran yang nyata yang harus mereka respon. Tapi bagaimana dengan sisi pekerja itu sendiri? Mari kita lihat bagaimana pendapat mereka yang bekerja di lapangan. Halo teman-teman, kali ini aku sudah bersama dengan Tante Dame yang akan membantu kita untuk mendapatkan pandangan tentang work-life balance dari generasi senior. Halo Tante Dame, boleh diperkenalkan lagi nih nama, usia, bekerja di mana, dan sekarang bekerja sebagai apa? Oke, halo semua teman-teman, terima kasih Nata. Nama saya Dame, saya sudah bekerja selama hampir 30 tahun. Untuk yang sekarang ini, saya di Kawan Lama Group sudah bekerja selama 23 tahun. Begitu Nata. Sudah cukup lama banget itu. Iya, sudah lawas. Nah, berarti kan buat mencapai posisi sekarang nih 23 tahun. Kalau boleh jujur, prinsip apa sih yang Tante pegang selama bekerja? Oke, nah ini sebetulnya prinsip yang mudah tapi agak susah diterapkan ya. Kalau maksudnya mudah diucapkan. Jadi kalau untuk yang sekarang, prinsip yang pertama adalah saya sangat menghargai yang namanya proses. Jadi untuk mencapai satu hasil yang maksimal, kita itu nggak cuma ngelihat hasilnya aja, tapi juga ada prosesnya. Jadi tim Tante sendiri itu banyak yang Gen Z? Bukan banyak yang Gen Z. Jadi hampir 80% semuanya itu kita Gen Z. Umurnya itu rata-rata di 25, 24 gitu ya. Nah, jadi ini yang pertama yang waktu pada saat pertama tentu saja
belum ada ya yang namanya Gen Z dengan berbeda karakter. Tapi yang sekarang sih sudah 80% itu mereka bahkan mengubah cara kerja yang ada di kantor juga gitu. Jadi kalau misal Tante lihat sekarang nih cara Gen Z bekerja yang mungkin mereka bisa mengutamakan kesehatan mereka, lalu menolak buat lembur, iya itu kan. Nah reaksi pertama Tante tuh paham atau kayaknya nggak cocok deh gitu? Sebetulnya kalau menurut Tante pribadi ya, karena kan Tante tidak mewakili orang lain juga gitu ya. Kalau menurut Tante sih sebetulnya nggak apa-apa juga, karena yang namanya kerja ya sebetulnya ada jamnya, kemudian kita juga diatur ya sesuai dengan jam kerja itu gitu. Tetapi ada waktu-waktu di mana kita itu memang diharuskan untuk lembur. Dan memang sekarang yang pertama kali waktu pada saat Tante ketemu sama tim yang Gen Z, itu kira-kira sekitar berapa tahun lalu lah ya, waktu pada saat Gen Z itu sudah mulai masuk, kemudian apply. Yang pertama bikin kaget itu sebetulnya bukan waktu pada saat cara mereka bekerja, tapi justru waktu pada saat wawancara. Nah, waktu pada saat wawancara, Gen Z itu mampu sebetulnya ada bagusnya juga, di mana mereka itu mampu mengemukakan apa yang mereka pikirkan. Jadi tidak lagi seperti generasi Tante. Kalau generasi Tante itu sebetulnya adalah generasi yang patuh sih. Tetapi kalau untuk yang Gen Z sekarang, kalau menurut Tante, bagus juga karena mereka mampu mengemukakan apa yang mereka pikirkan, apa konsep yang mereka bawa gitu kan. Berarti Gen Z mereka vokal banget ya Tante? Vokal, yang jelas mereka vokal. Tante nggak akan mengatakan vokal ya, karena vokal itu kadang-kadang bisa negatif ya secara konotasinya, tapi lebih kepada mereka mampu untuk mengungkapkan pendapat mereka, perasaan mereka. Nah, yang harus diperbaiki itu sebetulnya bagaimana cara mengungkapkan pendapatnya, karena kan kalau misalnya mengungkapkan pendapat itu kan sah, boleh. Tapi tinggal kalau di dunia kerja itu ada yang kita kenal dengan cara mengungkapkan pendapat yang asertif. Nah ini sih sebetulnya yang perlu dipelajari baik oleh Gen Z maupun juga Gen X juga sama. Kita juga nggak boleh kan mengungkapkan pendapat secara tidak tepat. Itu kalau menurut Tante. Tapi Tante menerapkan work-life balance ini juga? Iya tentu saja. Sebetulnya ini kalau mau jujur ya, kalau orang-orang yang waktu pada saat generasi Tante pasti lebih banyak itu kerja, karena kami itu bekerja untuk waktu pada saat yang Gen Z itu kami kerjanya itu cari uang. Nah kalau sekarang itu mungkin berbeda dengan waktu pada saat yang tim masuk, karena waktu pada saat wawancara Tante juga tanya, kamu tuh kerja untuk apa? Oh kalau saya sih untuk mengisi waktu dulu Bu. Nah itu kan juga berbeda banget gitu kan dibandingkan dengan waktu pada saat kami itu cari uang gitu kan. Nah kemudian sebetulnya apa yang Tante tetap terapkan sekarang di work balance ini, work life balance itu juga melihat dari teman-teman yang ada di Gen Z, gimana mereka sebetulnya itu bagus loh, itu bukan sesuatu yang salah kan, dan kami sebetulnya juga tidak menolak bahwa sesuatu yang bagus juga bisa kita terapkan. Jadi itu Tante terapkan juga dengan mengatur antara bekerja, cuti yang sekarang disebut sama kalian-kalian ini sebagai self reward gitu ya. Nah, berarti kan Tante udah mulai menerapkan work-life balance juga. Iya, sudah. Tantangan dari Tante sendiri itu apa? Nah, sebetulnya gini, kalau misalnya ini tantangan personal atau tantangan di tempat kerja, itu bisa menjadi dua hal yang berbeda. Waktu pada saat kita bicara tentang tantangan waktu pada saat yang personal, sebetulnya ya nggak terlalu banyak. Kenapa? Karena itu kan diri kita yang atur. Itu yang pasti ya. Tapi kalau kita ngomong dengan waktu pada saat di tempat kerja, ini nggak segampang itu juga. Kenapa? Karena tempat kerja itu tuntutannya itu semakin banyak. Pada saat nanti teman-teman yang sekarang mungkin Gen X ini rata-rata masih ada di level staff. Nanti habis itu nanti kan ada di level manajerial. Nah, waktu pada saat kita sudah ada di level manajerial, maka tantangannya itu akan semakin berat. Waktu pada saat kita harus mengatur waktu antara waktu untuk diri kita sendiri sama waktu untuk bekerja. Iya, semakin tinggi maka akan semakin susah karena tanggung jawabnya semakin berat. Itu sih. Menarik banget ya teman-teman pendapat dari Gen di atas kita ini. Terima kasih banyak Tante udah mau sharing sama kita, udah mau ngasih pandangannya ke kita. Sama-sama. Oke, kita mau say bye-bye ke kamera. Bye. Halo teman-teman, kalau sebelumnya kita sudah mendengar perspektif dari generasi yang lebih senior nih, sekarang kita akan tanyakan langsung dari generasi yang sedang jadi sorotan. Nah, pas banget di sebelah aku sudah ada narasumber yang akan sharing tentang pengalaman dan pandangannya tentang topik yang akan kita bahas hari ini. Halo Kak Fani. Hai. Thank you banget ya udah bersedia untuk diwawancara ini. Aku juga makasih juga udah memilih aku buat jadi narsum kalian nih. Oke, mungkin boleh perkenalan lagi nih Kak ke teman-teman. Namanya, umurnya, dan pekerjaan Kakak sekarang.
Halo teman-teman, aku Maria Stefani, kalian boleh panggil aku Fani. Umur aku 26 tahun, aku bekerja di Indomaret, Indomarko Prismatama, sebagai merchandising regional dari tahun 2021. Wah, berarti udah 5 tahun ya, udah Kurang jalan 5 lebih, tahun. iya. Nah, tapi dari sebelum kerja, gimana sih bayangan kakak tentang dunia kerja? Dan realitasnya sesuai nggak sama apa yang kakak bayangin? Sebenarnya, Langsung menghela nafas gitu ya. Sebenarnya, bagi aku ya, apapun yang kamu lakukan di dunia ini pasti capek. Jadi mau kerja pengangguran sekalipun, aku yakin itu capek. Cuman kalau gimana ekspektasi aku, nanti kerja gimana, terus kenyataannya gimana, sebenarnya aku nggak mikir yang macam-macam sih, maksudnya kayak nanti aku kerja harus gini, nanti harus gitu, enggak sih. Jadi selama ini aku enjoy aja, nggak pernah mikirin yang kayak gimana, karena takutnya diriku sendiri yang menghancurkan aku gitu, ekspektasi aku sendiri yang menghancurkan. Tapi selama ini sih aku nyaman-nyaman aja. jadi lebih ke jalanin aja. Bener. Tapi sepanjang ngejalanin ajanya ini tuh pernah nggak sih kakak merasakan burnout gitu? Karena kan pasti tetap banyak tuh yang harus dikerjain. Nah mungkin boleh diceritain kak pengalamannya kayak gimana dan gimana sih kakak breakthrough it gitu? Gimana kakak bisa keluar dari burnout itu? Gak usah ditanya ya. Soalnya kayak ya pasti kerjaan ada aja, ditambah ya itulah timnya yang gak sesuai, kadang bosnya yang gak sesuai, yang gak enak gitu. Pernah sih aku mengalami burnout di mana ketika aku masuk itu aku berada di satu departemen yang mereka tuh udah barengan dari lama gitu loh. Jadi mereka udah berempat terus tiba-tiba aku masuk, jadinya seolah-olah aku merasa aku anak tiri mereka gitu. Jadi tidak dianggap lah ya istilahnya. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi, nyari kerja susah say, ya kan, butuh duit juga say, ya kan. Jadi ya udah, itu aku mengalami burnout itu sebenarnya dari 2000, dari masuk aku 2021 itu sampai tahun lalu bulan Juli aku baru dipindah bagian Gitu ya. Nah kakak kalau kayak gitu tuh cara ngatasin burnoutnya itu gimana biar tetap stay waras gitu kak? Apakah kakak ada self reward mungkin atau me time sendiri atau gimana tuh kak? Sebenarnya pertama aku biasanya sih mencoba cuek ya, walaupun gak bisa ya, gitu kan. Kebetulan aku juga disupport sama teman-teman aku, teman-teman kantor. Jadi mereka ya kalau misalnya aku ngerasa gimana-gimana, aku larinya ke mereka gitu, jalan-jalan, healing, segala macem. Ditambah lagi jangan lupa untuk kita punya Tuhan bro. Nah, gimana sih menurut kakak, pandangan kakak tentang menyeimbangkan dunia kerja dengan kehidupan diri sendiri gitu? Kalau kakak sendiri menyeimbangkannya biasanya dengan gimana? Mungkin tadi kakak udah sempet cerita kalau kakak banyak pertemanan ya tadi, di lingkungan pertemanan disupport banget. Nah kakak juga ke Tuhan ya harinya. Nah tapi mungkin kalau ke diri sendiri gitu, how do you appreciate yourself kak? Gimana ya? Tetap sih kayak jajan sih ya. Lihat investasi saya dari 2018 ini ya, terlihat nyata sekali bukan? Gitu sih, aku mengapresiasi diri sendiri dengan ya udah healing. Aku jalan kemana, aku jajan apa, beli apa barang atau makanan kayak gitu sih. Oke, nah selanjutnya nih setelah ini kak, kalau misalnya kakak kan pasti sebagai Gen Z kita selalu open to opportunities ya. Kalau misalnya kakak akan ada tawaran nih untuk ke perusahaan baru, untuk dapat pekerjaan baru, kira-kira apa sih yang kakak mau cari dari perusahaan ini? Apa yang menurut kakak paling penting gitu untuk, atau mungkin ya sekarang di perusahaan kakak yang sekarang pun apa sih yang bikin kakak bertahan? Kayak work ethic seperti apa atau lingkungan seperti apa yang diharapkan oleh seorang Gen Z gitu kak? Sebenarnya gini ya, kalau melihat ke depannya aku akan pindah atau enggak, itu sebenarnya suatu apa ya, kayak tantangan juga sih, sebuah pemikiran yang mungkin akan cukup besar, keputusan yang besar mungkin, karena pertama aku punya goal, ditambah lagi kalau lihat di Indonesia ini kan biasanya ada batasan umur ya. Kalau untuk mencapai jenjang. Iya, apalagi kalau misalnya kita mau keluar terus coba masuk company baru kan dilihat umurnya juga. Itu jadi sebuah pertimbangan juga. Tapi kalau memang sebenarnya kenapa aku masih bertahan di sini? Itu aku pertama
nyaman Kak dengan lingkungannya. Bos aku saat ini baik, teman-teman juga support gitu. Ditambah menurut aku sih untuk sekarang ya, salary dan fasilitas yang didapatkan juga ya enak gitu. Ya balance lah gitu menurut aku ya. Oke Kak, mungkin pertanyaan terakhir nih. Oke. Adakah saran buat teman-temu gimana caranya supaya kehidupan kita kan tetap harus dibalance ya tadi. Kita tetap harus menjaga kewarasan hidup gitu. Gimana caranya supaya itu tidak mengurangi work ethic-nya teman-teman? Karena kan tetap bagaimanapun profesionalitas kerja tuh penting ya Kak. Benar. Mungkin boleh dikasih tahu gimana cara benar-benar menyeimbangkan keduanya itu Kak. Gimana nyimbanginnya? Gini sih, yang penting lo kerja, selesain kerjaan lo, dapat duit, pulang, gak usah dengerin yang lain. Di luar, udah gak usah mikir-mikirin lagi, say. Kerjaan-kerjaan, say. Besok masih kerja, ya kan? Gak usah dipikirin nih kalau di luar, mending healing, kemana, jalan-jalan. Berarti pinter-pinter kita juga nih ya untuk menyeimbangkan antara kehidupan kerja dan kehidupan di luar itu. Oke deh, thank you banget ya Kak Fani udah sharing pengalaman dan pandangan kakak ke teman-temu. Kalau gitu sampai jumpa teman-teman, kembali ke Ella dan Mina. Dadah! Dua generasi, dua cara pandang yang sangat berbeda. Tapi benturan nilai ini bukan sekadar selera atau juga gaya hidup. Ada dinamika sosial yang lebih dalam yang sedang terjadi. Untuk memahami ini lebih lanjut, kami berbicara dengan seorang psikolog. Hai teman-temu, kita baru saja mendengar pandangan dari dua generasi dengan dua perbedaan yang sebelumnya. Nah, kali ini kita akan langsung mendengar pendapat dari seorang ahli, yaitu psikolog klinis. Aku sudah bersama dengan Kak Maria Fiona Kalista atau yang biasa kita panggil Kak Fiona. Boleh Kak diperkenalkan dulu nama, usia, dan juga kegiatan atau pekerjaan sekarang? Oke, namaku Maria Fiona Kalista, biasa dipanggil Fiona aja. Aku adalah seorang psikolog klinis dewasa, khususnya saat ini lagi aktif untuk praktek aja dan juga ada bekerja di salah satu perusahaan konsultan di Jakarta. Oke, nah kali ini kita mau ngobrol-ngobrol dan juga kita mau dengar pendapat dari Kak Fiona sendiri mengenai fenomena work-life balance yang mungkin sedang happening bagi Gen Z sekarang. Nah, aku mau tahu dong dari kacamata seorang psikolog nih ya Kak Fiona, fenomena Gen Z sekarang itu kan banyak yang menerapkan work-life balance dan juga mereka cukup berani, terus juga sering banget self-reward dan juga pekerjaannya semua menjadi serba instan. Nah, adakah pergeseran nilai yang mungkin genuinely baru dan kira-kira kenapa sih ini bisa terjadi? Oke, mungkin kalau dibilang tadi bahasanya genuinely baru, menurutku tidak tiba-tiba langsung baru muncul aja gitu. Tapi ini sebenarnya efek dari perkembangan zaman juga sih. Jadi kalau kita bisa lihat, mungkin kalau Gen Z kan kita bilang start from 1997 ya gitu. Nah, di situ kan kita bisa lihat bahwa ada perkembangan yang cukup pesat nih dalam segi misalnya teknologi, kemudian mungkin kita juga sempat pernah mengalami ada krisis ekonomi lah, sampai sekarang pun juga seperti itu kan. Kemudian juga yang paling signifikan mungkin belakangan ini memang Gen Z itu merasa bahwa melek atau apa ya, literasi terkait dengan kesehatan mentalnya itu makin tinggi gitu dibanding mungkin generasi-generasi sebelumnya. Jadi kalau misalnya tadi dibilang kenapa kesannya ada pingin yang instan dan lain sebagainya, sebenarnya itu salah satunya efek dari situ. Nah, Gen Z ini mungkin terbiasa dengan hal-hal itu, jadi segala sesuatu dapetnya instan, informasi instan, termasuk juga jadinya itu menimbulkan kebiasaan bahwa sebuah reward pun itu sebaiknya juga instan, karena sudah terbiasa dari awal kan hidup dengan seperti itu ya, gitu. Dan juga karena melek terkait dengan mental health issue itu juga, jadinya mungkin kalau generasi dulu juga sebenarnya mengalami hal yang sama, cuman karena literasinya mungkin tidak seaktif sekarang gitu ya, jadi mungkin untuk speak up-nya juga mungkin informasi kurang nih gitu. Makanya kenapa sekarang baru ada nih kayak self reward lah, atau mungkin banyak bahasa-bahasa kesehatan mental lain yang lebih familiar gitu di masyarakat gitu sih. Oke, berarti selain karena perubahan teknologi, terus juga malah sebenarnya ini bentuk dampak baik dari bagaimana literasi dan kesadaran tentang mental health sendiri gitu ya. Ada data yang mengatakan bahwa 55% Gen Z itu menunda keputusan besar, misalnya kayak menikah, memiliki anak, terus juga itu katanya sebagai usaha menyeimbangkan hidup mereka. Tapi sebenarnya dari perspektif psikologi, itu gimana sih kondisi ini dapat mempengaruhi kesejahteraan mental atau rasa aman atau bahkan perencanaan hidup sebagai individu? Oke, sebenarnya kalau kita bilang menunda itu kan pastinya kesannya kayak
Bisa positif dan negatif sih sebenarnya. Kalau misalnya penundaannya itu memang karena pingin mempersiapkan diri gitu ya. Misalnya kita tahu nih kalau misalnya menikah itu kan butuh kesiapan finansial, mental. Kita mungkin nanti akan perlu misalnya punya anak dan lain sebagainya. Kalau memang kesadarannya memang untuk menunda untuk mempersiapkan diri seperti itu, sebenarnya itu kan konteksnya lebih ke positif ya. Berarti kita kan mempersiapkan nih bekal-bekal nantinya untuk supaya kita siap menjadi orang tua, siap berkeluarga. Cuman yang harus diperhatikan adalah ketika menunda ini alasannya kenapa sih? Apakah karena memang ingin mempersiapkan diri atau banyak juga yang alasannya menunda karena misalnya memang takut akan komitmen atau misalnya ya hal-hal yang di luar tadi sifatnya mempersiapkan. Nah dari situ kita baru bisa menyimpulkan apakah nanti ke depannya kan kalau misalnya kita tidak mau menikah, mungkin ada rasa-rasa ya ke depannya kalau ketika kita sudah tua apakah nanti ada kesepian kah atau mungkin kita bisa gali lagi apakah memang ada trauma-trauma tertentu. Makanya kenapa orang itu menjadikan suatu komitmen atau pernikahan itu sesuatu yang menakutkan. Jadi memang bisa dilihat dari dua point of view berbeda ya gitu. Oh, berarti sebenarnya bukan masalah menundanya, tapi bagaimana alasan dibaliknya gitu ya. Kita sempat bahas di awal bahwa ini ada sedikit perbedaan, baik itu dari teknologi ataupun melek mental health-nya itu sendiri. Nah, kadang jadi ada pandangan yang berbeda nih. Kadang Gen Z bisa jadi memandang bahwa gen sebelumnya tuh terlalu workaholic, sedangkan sebaliknya Gen X atau gen sebelum-sebelumnya tuh bisa melihat bahwa Gen Z tuh kayak kurang tahan banting, kurang strong nih gitu. Tapi sebenarnya dari pandangan psikologi bagaimana sih menjelaskan persepsi atau pandangan atau perbedaan yang kontras ini gitu? Sebenarnya kalau untuk yang tadi ya kayak tahan mental atau tidak, sebenarnya dari dulu kan sebenarnya sudah ada lah konstruk itu. Cuman perbedaan konstruksinya adalah ketika dulu mungkin kata ketangguhan misalnya dalam bekerja itu kan dilihat sama mungkin generasi-generasi sebelumnya adalah orang yang tangguh itu yang tidak pernah misalnya mengeluh, tidak pernah melawan gitu, tidak pernah menyuarakan kesulitan dia gitu ya, baik ke lingkungannya atau ke atasannya gitu. Karena terbiasa balik lagi dari dulu mungkin ketika tumbuh memang diajarkan untuk tidak seperti itu gitu. Sedangkan mungkin makin kesini kan tadi literasi mental health-nya juga meningkat, di mana ketika kita bilang, aduh lelah gitu, itu jadi sesuatu yang sebenarnya lama-lama kita normalisasikan gitu kan, karena ya nggak apa-apa kok merasa capek gitu ya, nggak apa-apa merasa lelah, yang penting ketika kita merasa seperti itu kita istirahat dan nanti get back up lebih produktif misalnya seperti itu. Jadi memang perbedaan literasi itu, awareness itu yang membuat akhirnya satu situasi yang sama itu bisa diartikan berbeda gitu. Karena perbedaan ini kan kadang-kadang orang yang sudah hidup bertahun-tahun lamanya menerima suatu perbedaan kan pasti lebih butuh waktu untuk beradaptasi ya. Makanya mungkin kita merasa tidak dimengerti oleh generasi sebelumnya, dan generasi sebelumnya pun juga mungkin kaget ya, kok generasi yang seperti ini kok beda ya dengan generasi saya, dan itu sangat normal sih sebenarnya untuk dialamin. Cuman memang bedanya adalah di situ. Semakin kita lebih tahu banyak, kan kita semakin berani untuk mengekspresikan karena kita tahu nih solusinya mau kayak gimana. Mungkin bedanya dengan generasi sebelumnya di situ sih. Gitu. Bagaimana cara mengomunikasikan dan mengekspresikan apa yang kita rasakan gitu ya. Betul. Ini sebagai closing nih Kak. Menurut Kakak gimana sih dampak psikologis jangka panjang jika seseorang tidak memiliki work-life balance yang sehat? Mungkin yang pertama adalah aku lumayan suka dengan kata-kata work-life integration sebenarnya dibanding balance gitu. Karena kalau balance kan di otak kita mungkin cenderungnya lebih 50-50 ya. Jadi harus benar-benar seimbang banget nih. Sedangkan kalau di era sekarang menurutku yang apalagi sekarang lagi banyak tekanan eksternal gitu ya, itu lebih oke ketika kita bilangnya kayak kadang-kadang kita mungkin harus 60-40, harus 70-30, yang penting the whole-nya 100% gitu kan. Jadi mungkin penting kita untuk punya boundaries juga sih. Memang kalau misalnya kita lagi konsen ke kerja, ya udah kita fokus dulu ke situ. Kalau misalnya kita memang lagi istirahat, baru kita tinggalkan dulu pekerjaannya. Tapi selama yang pertama kita tahu boundaries-nya dulu sih, dan kita tahu juga di mana level stres kita itu seberapa, di mana gitu. Apakah ini sudah over nih, kita nggak bisa overcome lagi, berarti kita harus ketemu profesional kah, atau kita harus cerita sama orang-orang sekitar kita kah, di mana kita harus need help, atau misalnya kita justru ya udah kita masih bisa nih, kita masih punya energinya, ya udah selama itu masih bisa dan tidak mengganggu, it's okay gitu. Jadi balik lagi ke individunya untuk mengenal diri sendiri dulu, limit dia tuh
di mana sih gitu menurutku. Oke, berarti tadi wah sudah lumayan banyak yang kita bahas dari fenomena work-life balance. Aku mau mengucapkan terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu dan juga membagikan banyak perspektif yang pastinya bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih banyak Kak Fiona. Kita boleh dadah kamera. Sampai jumpa. Bagi Gen Z, work-life balance bukan soal malas bekerja. Ini soal memilih untuk tidak kehilangan diri sendiri dalam proses bekerja. Di tengah biaya hidup yang terus naik, ekspektasi sosial yang belum berubah, dan dunia kerja yang masih beradaptasi, Gen Z sedang berjuang untuk mendefinisikan ulang pertanyaan yang sesungguhnya sangat mendasar. Kerja itu untuk apa? Karena generasi yang sehat secara mental bukan hanya baik untuk individunya, tapi juga untuk masyarakat dan dunia kerja. Saya Ella. Dan saya Quina. Kami pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di Titik Temu selanjutnya.